Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sevita Astriana Rahmawati dengan NIM 1903211000076. Saya dari kelas A. Pada video kali ini saya akan menjawab soal ujian tengah semester dari mata kuliah Ekonomi Bisnis Syariah. Langsung saja, yang pertama yaitu perbedaan dan contoh praktik ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Ekonomi konvensional adalah teori ekonomi kaitannya dengan kebebasan bergerak ke arah menuju pasar bebas dan sistem ekonomi berpaham perdagangan bebas dalam era globalisasi yang bertujuan menghilangkan kebijakan ekonomi proteksionisme. Sistem ekonomi konvensional di sisi lain tidak dibimbing oleh prinsip agama atau yang diilhami secara ilahi. Sebaliknya, sistem ini berasal dari teori yang dikembangkan oleh para sarjana barat seperti Joseph Schumpeter, Max Weber, dan Adam Smith. Sedangkan untuk ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meninjau, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara yang islami. Secara garis besarnya, ekonomi syariah memang memiliki perbedaan yang signifikan dari segi prinsip dasarnya dengan ekonomi konvensional. Terdapat beberapa perbedaan pada ekonomi konvensional dan ekonomi syariah, antara lain yang pertama berdasarkan aspek sumber utama. Pada ekonomi konvensional mengacu pada hal-hal yang bersifat positif, sedangkan ekonomi syariah mengacu pada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Untuk aspek tujuan, pada ekonomi konvensional bertujuan semata-mata kesejahteraan duniawi dan mencapai kesejahteraan individu, sedangkan pada ekonomi syariah mencapai falah di dunia dan akhirat serta mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat. Berdasarkan aspek kepemilikan, pada ekonomi konvensional setiap pribadi dibebaskan untuk memiliki semua kekayaan yang diperolehnya, sedangkan pada ekonomi syariah sumber kekayaan yang kita miliki adalah titipan Allah SWT. Pada aspek keuntungan, ekonomi konvensional berbentuk bunga atau pengambilan keuntungan dari persentase modal, sedangkan ekonomi syariah berbentuk bagi hasil atau pengambilan keuntungan dari persentase pendapatan. Untuk aspek prinsipnya, pada ekonomi konvensional berprinsip pada goal-oriented disiplin, sedangkan ekonomi syariah berprinsip pada konsep scarcity. Contoh praktik ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Pada ekonomi konvensional, praktiknya yang pertama yaitu koperasi simpan pinjam. Pada lembaga keuangan ini menawarkan layanan peminjaman dan penyimpanan dana yang ditujukan untuk para anggotanya. Koperasi simpan pinjam ini memiliki cara kerja yang secara demokratis dan kekeluargaan. Bunga yang dikenakan pun lebih rendah dan dapat dibayarkan secara mengangsur. Dan yang kedua yaitu pada asuransi. Pada sistem yang dijalankan asuransi ini yaitu perputaran uang dari nasabah untuk menutupi risiko yang dialami oleh nasabah lain dengan cara yaitu membayar klaim. Apabila terjadi klaim dari nasabah yang mengalami risiko, perusahaan asuransi yang bersangkutan harus membayarkan sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya yaitu ekonomi syariah. Contoh praktiknya itu yang pertama perbankan syariah, yang mana apabila perbankan berbasis konvensional akan memberikan bunga pada produk yang ditawarkan, akan tetapi bank syariah hanya akan memberikan bagi hasil atau misbah. Hal ini dikarenakan menurut Islam bunga termasuk riba dan hanya menguntungkan satu pihak saja. Yang kedua yaitu pegadaian syariah. Pada bisnis ini menawarkan jual beli dalam Islam. Keuntungan dari proses pegadaian akan diberikan untuk memudahkan nasabah mendaftar haji atau membayar tagihan rutin bulanan. Selanjutnya, soal yang kedua yaitu perbedaan musyarakah dan mudharabah dengan diagram akad. Musyarakah adalah bentuk kerjasama dua orang atau lebih dengan pembagian keuntungan secara bagi hasil. Menurut Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK nomor 169 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana. Sedangkan mudharabah ialah akad perjanjian atau kerjasama usaha antara kedua belah pihak. Yang satu dari keduanya memberi modal kepada yang lain supaya dikembangkan, sedangkan keuntungannya dibagi antar keduanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Berikut merupakan tabel perbedaan musyarakah dan mudharabah. Yang pertama, kedua belah pihak merupakan pemilik modal. Pada musyarakah dan pada mudharabah, pihak pertama adalah pemilik modal, sedangkan pihak kedua adalah pengelola modal.
Yang kedua yaitu pada musyarakah kerugian akan ditanggung bersama sesuai jumlah kontribusi dan kesepakatan. Sedangkan pada mudharabah pemilik dana akan menanggung kerugian yang tidak disebabkan oleh pengelola. Yang ketiga yaitu pada musyarakah pemilik modal dapat terlibat dalam pengelolaan bisnis sesuai kesepakatan bersama. Sedangkan pada mudharabah pemilik modal tidak ikut serta dalam pengelolaan bisnis. Selanjutnya yang keempat yaitu pada musyarakah aset merupakan milik bersama kedua mitra usaha, sedangkan pada mudharabah aset merupakan milik pemilik modal. Yang kelima yaitu pada musyarakah modal dapat berupa uang atau harta benda yang dapat dinilai dengan uang, sedangkan pada mudharabah jenis modalnya hanya uang tunai. Selanjutnya yang terakhir yaitu pada musyarakah keuntungan akan dibagi menurut kontribusi dan kesepakatan, sedangkan pada mudharabah modal akan dikembangkan oleh pengelola kepada pemilik modal dan keuntungan akan dibagi menurut kesepakatan. Pada slide ini terdapat diagram akad musyarakah dan mudharabah. Pada musyarakah bentuk kerjasama yang mana kedua belah pihak sebagai pemodal atau juga sebagai pengelola. Nah, pada akad ini para pihak menyertakan modalnya dan menjalankan usaha bersama. Modal dalam hal ini dapat berupa uang, keterampilan, atau pekerjaan. Keuntungan nantinya akan dibagi berdasarkan dengan ketentuan dari perjanjian yang sebelumnya. Sedangkan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian. Pada mudharabah bentuk kerjasama berdasarkan prinsip bagi hasil yang dilakukan antara dua atau lebih, yang salah satu atau lebih di antara mereka itu sebagai pemodal atau sahibul mal dan yang lainnya sebagai pengelola atau mudrori. Pada akad mudharabah sahibul mal tidak ikut serta dalam pengelolaan bisnis. Adapun keuntungan dari kerjasama ini dibagi sesuai dengan kesepakatan pada perjanjian awal, sedangkan untuk kerugian pada akad mudharabah sepenuhnya ditanggung oleh sahibul mal. Selanjutnya yaitu yang ketiga, alur akad wakalah. Pihak pemberi kuasa atau mewakil memberikan mandat atau menyerahkan pendelegasian kepada pihak penerima kuasa atau wakil, dan dalam hal ini terjadi akad wakalah antara mewakil dan wakil. Kemudian pihak penerima kuasa melaksanakan kegiatan sesuai dengan akad pada objek yang dikuasakan atau taukil. Antara pihak pemberi kuasa dan pihak penerima kuasa dalam melakukan akad tentu terdapat ijab qabul atau sigat. Hal-hal yang membatalkan akad wakalah yang pertama yaitu meninggalnya salah satu pihak baik mewakil maupun wakil. Yang kedua, salah satu pihak baik mewakil atau wakil gila. Yang ketiga yaitu murtadnya salah satu pihak. Yang keempat, wakil mengundurkan diri dengan syarat sepengetahuan mewakil. Yang kelima, rusaknya barang yang dikuasakan kepada wakil. Yang keenam, diputusnya akad wakalah. Yang ketujuh, hilangnya kekuasaan atau hak pemberi kuasa atas suatu objek. Dan yang kedelapan, pelaksanaan wakalah selesai atau dihentikan dari pekerjaan. Selanjutnya yaitu soal yang keempat, alur akad hawalah. Di sini muhal sebagai pihak pemberi piutang melakukan transaksi utang piutang bersama muhil atau pihak yang berutang. Dalam hal ini muhil melakukan kesepakatan bersama muhal alai bahwa muhil melakukan pengalihan utang kepada muhal alai, sehingga muhal alai bertanggung jawab dalam melunasi utang kepada muhal sesuai dengan jumlah utangnya. Di sisi lain, pihak muhal juga harus menyetujui akad hawalah. Kemudian setelah terjadinya kesepakatan antara muhil dan muhal alai, muhal memberikan faktur pengalihan hutang kepada muhal alai atau pihak yang menerima pengalihan hutang. Faktur yang diberikan yaitu faktur penagihan hutang, dan dilanjutkan dengan muhal alai membayar hutang kepada muhal sesuai dengan jumlah hutangnya. Setelah itu muhal alai memberikan tagihan utang kepada muhil. Terakhir, muhil membayar hutangnya kepada muhal alai bukan kepada muhal, dikarenakan hutangnya sudah dialihkan kepada muhal alai terlebih dahulu. Dan hal-hal yang membatalkan hawalah yaitu yang pertama dibatalkan atau fasakh. Salah satu pihak yang melakukan akad tersebut membatalkan akad hawalah sebelum akad itu berlaku secara tetap. Yang kedua, muhal meninggal dunia, sedangkan muhal alai merupakan ahli waris yang mewarisi harta muhal. Yang ketiga, muhal melunasi hutang yang dialihkan kepada muhal alai. Dan yang keempat, muhal alai menghibahkan atau menyedekahkan harta yang merupakan utang dalam akad hawalah tersebut kepada muhal.
Selanjutnya yaitu soal yang kelima, contoh praktik musyakoh di bidang pertanian di masyarakat namun tidak sesuai konsep bisnis syariah. Contoh praktik musyakoh di bidang pertanian yang tidak sesuai dengan konsep bisnis syariah yaitu pada artikel implementasi al-musyakoh terhadap kesejahteraan buruh petik cengkeh di Desa Kombo Toli-Toli. Bagi hasil antara pemilik kebun dan buruh tani cengkeh di Desa Kombo masih menggunakan kebiasaan daerah setempat atau hukum adat. Dikatakan tidak sesuai karena pelaksanaan perjanjian selama ini hanya secara lisan dan dalam penentuan waktu memang tidak jelas kapan dan bagaimana akan berakhir. Tetapi yang terjadi selama ini di Desa Kombo, selama pemilik kebun cengkeh masih percaya dan buruh petik masih dipercaya, maka perjanjian ini tidak akan berakhir. Praktik yang dilakukan oleh pemilik kebun dan buruh petik cengkeh di Desa Kombo serta bentuk perjanjian bagi hasil perkebunan ada relevansinya dengan konsep muamalah secara umum, yaitu hasil panen dibagi antara kedua belah pihak sesuai kesepakatan tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan, dan yang menjadi keutamaan adalah mengenai akad yang menentukan berlangsungnya atau tidaknya suatu perjanjian tersebut. Namun implementasi bagi hasil buruh tani cengkeh di Desa Kombo tidak sesuai keseluruhan dengan musyakoh, sehingga cara seperti itu bisa dikatakan sebagai urf yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Urf diperbolehkan dalam Islam asal tidak bertentangan dengan agama Islam. Cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.